Jadi gini mas, kan saya jurusan filsafat. Ya S1-nya apa? Filsafat juga kan? Iya. S1 filsafat, S2 filsafat. Saya kan S1-nya nggak filsafat ya, enggak ini ya. Nah, kadang ya filsafat itu di Indonesia apa ya? Pandangan atau persepsi masyarakat itu lebih banyak negatifnya mas. Contoh di lingkunganku ya, ketika aku mengambil keputusan buat S2 di UIN, apalagi filsafat, orang-orang tuh banyak yang bilang, loh kok filsafat itu? Kenapa filsafat? Nanti kamu sesat, nanti kamu jauh dari agama. Terus itu satu ya, itu pandangan satu. Yang kedua ada yang bilang, kamu kok ngambil filsafat? Kenapa? Kan filsafat itu susah, ruwet gitu, mengawang-awang gitu. Makanya filsafat itu minimal ruwet, maksimal kafir gitu. Nah itu menurut sampean gimana? Punya pengalaman apa di rumah apa di lingkungan gitu? Oh iya. Nih, yang pertama sih saya masuk filsafat karena ketidaktahuan saya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ya saya mau kuliah, tapi nggak penting lah apa jurusan, yang penting kuliah. Ya. Dan akhirnya saya kejebak di kuliah, kejebak di filsafat. Terus saya lanjut S2 di filsafat, dan saya juga nggak pernah ceritakan tentang filsafat kepada keluarga saya. Oh, belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Ya kalau ditanya, kamu jurusan apa? Akhiran filsafat Islam. Terus apa yang kamu bahas di sana? Pelajarannya apa aja ya? Tentang pemikiran Islam lah ya. Itulah. Itu kata siapa? Kata keluarga? Kata keluarga. Saya ajarnya tentang pemikiran Islam. Memang kalau dalam mayoritas masyarakat Indonesia pada umumnya, kita menganggap bahwa filsafat itu lari-larinya ya kayak ateis. Padahal kita harus membedakan dulu antara produk filsafat dengan metode filsafat. Ini dua hal yang berbeda. Metode filsafat yaitu menjelaskan tentang cara berpikir. Bagaimana sih kita memandang suatu objek. Kita harus berpikir secara kritik, secara radikal, secara komprehensif. Itu yang diajarkan di filsafat. Sehingga filsafat itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama sih menjelaskan tentang konsep, tentang objek itu menjelaskan. Yang kedua mengkritisi objek itu karena tidak relevan atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Yang ketiga itu kita menciptakan atau menemukan teori baru. Jadi 3 itu, seputar itu orientasi dari filsafat. Sedangkan yang kedua tadi itu tentang metode filsafat, yang kedua itu produk filsafat. Ini yang sering menjadi acuannya masyarakat kita, termasuk mahasiswa-mahasiswa non filsafat, menganggap bahwa filsafat itu kacau lah, sifat itu aneh, haram, ateis dan segala macam, karena mereka melihat dari sudut pandang produknya, dari pemikiran para filsuf. Ada yang mengatakan bahwa, katanya Nietzsche, Tuhan itu telah mati, saya yang memenggal lehernya. Pemikiran-pemikiran itu secara sepintas, apalagi dalam paradigma masyarakat Indonesia, itu sangat tidak ditolak. Apalagi kita dengan latar belakang tradisional agama kita dengan Sunni ini sangat sangat tekstual dalam memandang keagamaan. Itu yang menjadi menurut saya tentang cikal bakal ateisme itu. Berarti banyak masyarakat yang belum bisa bedakan filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai produk pemikiran. Iya gitu. Berarti itu ya, karena masyarakat nggak bisa bedain. Berarti kalau misalkan dari produk, berarti ada kemungkinan filsafat emang bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Memang iya. Ada kemungkinan ya, meskipun nggak keseluruhan gitu. Iya, itu
subjektifnya para pemikir-pemikir. Kita juga nggak bisa melarang mereka untuk berpikir sebegitu. Oke. Seperti dia berpikir menolak agama, kita nggak juga bisa melarang mereka kayak gitu. Ya. Oke, berarti memang ada beberapa tokoh ya. Iya, berarti beberapa tokoh ya. Iya. Dan nggak semua para filsuf itu kafir ya pemikirannya. Ada juga yang nggak kafir kan. Iya. Bahkan ada di sebagian filsuf malah mendukung agama. Oke. Dan sumber pengetahuannya ya dari agama, seperti Ibnu Miskawan, terus Ibnu Rushd, dan tokoh-tokoh muslim lainnya. Oke. Nah, tadi kan sampean bilang saya itu masuk filsafat itu gara-gara kejebak, ya kan? Itu ketika S2 apa S1? S1. Nah, dari pengalaman pribadi, apa yang dirasain ketika sudah terlanjur masuk filsafat ketika S1? Apakah persepsinya sama seperti pada masyarakat umumnya yang bilang filsafat ruwet, filsafat susah, atau filsafat jenuh, bisa bikin jauh dari agama? Nah, kira-kira selama 4 tahun itu S1 apa yang dirasain sama Mas Rehan? Ya, ini yang pertama, saya emang nggak tahu apa-apa tentang filsafat. Bahkan saya dulu sekolah di sekolah menengah atas itu jurusannya IPA, nggak ada latar belakang keagamaan sama sekali. Mungkin karena saya masuk MTS dan di sana ada mata pelajaran keagamaan, mungkin hanya itu yang bisa saya dapatkan. Dan ketika di S1 bertemu dengan filsafat, bertemu dengan pemikiran Islam, dan temanya filsafat Islam, ini membuat awal semester 1, 2, dan 3 sudah itu bingung. Belum atau susah? Bingung satu, yang kedua susah. Bingungnya karena saya tidak tahu apa-apa tentang filsafat. Sebelumnya ya, karena nggak mengenal. Ya, tidak mengenal. Saya nggak tahu itu siapa Sokrates, siapa itu Plato, Aristoteles. Yang kedua susahnya ketika saya mengerjain tugas. Susahnya itu. Tapi lambat laun berkenal dengan dosen mengajar, cara mengajar metodenya, terus membaca karya-karya filsuf, saya menemukan bahwa ini ya filsafat ternyata relate loh dalam kehidupan kita. Berarti ada rasa asik ya? Rasa asik. Di awal-awal ada rasa kepikiran susah gitu kan? Iya. Karena kebanyakan dari teman-temanku pribadi banyak yang punya persepsi filsafat ruwet. Berarti bisa jadi itu karena dia tidak mengalami langsung kan, tidak belajar langsung gitu, konsisten, sabar gitu kan ya. Iya. Sehingga punya pandangan gitu. Kalau di lingkungan sampean di mana? Padang ya. Untuk teman-teman sendiri selain keluarga itu sama nggak sama pandangan teman-temanku yang di sini? Filsafat itu ruwet, susah. Iya, bahkan mereka kalau saya ditanya apa jurusannya, saya bilang filsafat Islam. Mereka yang pertama sih, wah kok gitu ya? Kamu boleh anak filsafat ya? Iya. Terus nanti ditanya tentang hal-hal yang aneh-aneh lah pertanyaan mereka. Padahal kita nggak pernah bahas itu di mata kuliah. Yang bahas tentang hal-hal yang tidak seharusnya kita pertanyakan. Mungkin kenapa sholat maghrib itu nggak 4 rakaat aja katanya. Itu kan hal-hal yang aneh. Kenapa itu membahas tentang Tuhan, kenapa Tuhan nggak bisa dilihat apa segala macam. Mungkin itu masih bisa diterima, tapi ada hal-hal yang seharusnya nggak perlu dipertanyakan. Jadi seakan-akan filsafat itu ya membahas hal-hal yang aneh, nyeleneh ya. Iya, padahal filsafat nggak harus kayak gitu. Juga bisa membahas tentang sains, juga bisa membahas tentang hal sosiologi dan antropologi. Karena filsafat akan berkembang terus sebagaimana ilmu lainnya. Berarti ini siapa yang setuju nggak ya? Filsafat itu sebenarnya cuma alat ibarat pisau, Mas. Pisau ini kan tergantung siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakan ibu atau koki, dia dipakai buat potong sayur.
Tapi kalau yang menggunakan seorang pembunuh, dia akan dipakai untuk membunuh orang. Terkadang ketika kita bicara filsafat, itu orang ya tadi yang dicap jelek itu filsafatnya, bukan orangnya. Ada orang kafir gara-gara belajar filsafat, yang disalahkan filsafatnya, bukan orangnya. Padahal banyak juga orang yang berfilsafat menjadi religius gitu. Iya. Nah itu sampai gimana? Ini bisa dianalogikan ke dalam konteks keagamaan ya. Bagaimana Barat memandang Islam itu sendiri. Gimana tuh? Sebenarnya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin yang menyuruh umatnya agar manusia itu berbuat baik dan melarang kepada melakukan keburukan, kerusakan. Namun di dalam beberapa kasus terdapat sekelompok masyarakat Muslim melakukan hal-hal yang anarkis seperti membom bunuh diri, terus melakukan perampokan apa, dan lebih parahnya lagi yang sering dikutip oleh Barat itu yaitu kelompok ISIS. Jadi seakan-akan Islam itu identik dengan anarkis, pembunuhan. Jadi Islam itu ya agama yang keras, yang teroris ya. Ini adalah hal yang salah. Padahal yang dilakukan hanya oknum yang tidak paham dengan agamanya sendiri, Islam. Begitu juga dengan filsafat. Filsafat jangan kita anggap sebagai produk kayak gitu, karena ada beberapa pemikir filsuf yang memang sangat bertolak belakang dengan paham keagamaan, dengan paham masyarakat pada umumnya. Jadi seakan-akan filsafat itu hal-hal yang ateis, anarkis, dan tidak pantas untuk dipelajari kata orang masyarakat awam. Padahal filsafat itu adalah alat untuk menganalisis semua objek, baik itu Tuhan, manusia, bahkan alam. Jadi sama seperti agama, harusnya nggak tepat kalau yang disalahkan agamanya, tapi harusnya pelakunya, hukumnya ya. Oke. Nah, sebelum terakhir, kira-kira apa tips atau saran untuk teman-teman yang masih punya pandangan kayak gitu, yang masih punya pandangan stereotip negatif terhadap filsafat? Ada nggak tipsnya supaya orang itu nggak memandang filsafat tuh jahat gitu, jelek terus? Iya. Ya, yang pertama sih kita harus berinisiatif untuk mencari tahu apa sih filsafat itu. Oke. Terus? Yang kedua, kita bisa belajar dari filsafat bahwa kita tuh harus bersikap kritis terhadap berita apapun, terhadap ilmu apapun. Jangan hanya menerima apa adanya, sehingga nanti kita akan terjun kepada kebenaran yang harus diterima, yang tidak boleh diperdebatkan. Padahal kebenaran yang harus diterima itu memang agama, yaitu wahyu. Kalau di dalam Islam itu Al-Quran dan Hadis. Memang itu nggak bisa kita sangkal. Namun ada hal-hal yang bisa kita perdebatkan, seperti pemahaman terhadap wahyu itu sendiri. Begitu juga dengan filsafat. Kita harus memiliki alat untuk memahami semua objek, memahami semua berita memahami semua peristiwa. Itu dengan alat-alat yang dipakai oleh filsafat, seperti kritis, logika. Kita harus bersifat radikal. Radikal itu bukan berarti radikalnya teroris, bukan itu, tapi radikal berpikir secara mendalam. Jangan hanya di permukaan saja. Seperti beberapa kasus, ini pelakunya ini, padahal dia belum mendalami. Pelakunya bukan itu, karena ada terjebak. Kebetulan mungkin dia ada di sana, jadi dia dibilang pelaku. Bukan gitu. Kita harus memahami secara mendalam dan komprehensif. Jangan hanya menerima
informasinya dari satu pihak, kita harus menerima dari pihak lain agar bisa dicari apakah yang mana yang benar gitu. Jadi kalau saya rangkum Mas ya dari tips yang sampai kasih ini untuk semua ya, misalkan untuk teman-teman kita, untuk siapapun yang masih menganggap filsafat itu haram, sesat, kafir, susah atau rumit. Itu pertama tadi sampean bilang kita boleh mengkritik atau menyalahkan filsafat, entah sebagai apa, sebagai produk atau sebagai sistem berpikir. Tapi sebelum itu kita harus punya inisiatif dulu untuk belajar itu, belajar mendalami dulu gitu. Jangan kita belum belajar tiba-tiba langsung menjudge gitu kan. Itu ya. Yang kedua, filsafat itu bukan sumber kebenaran, karena sumber kebenaran itu ya Al-Quran, wahyu. Kalau di umat Islam kita meyakininya wahyu, Al-Quran, hadis, itulah sumber kebenaran. Tapi kalau filsafat itu hanya sebagai alat untuk mencari kebenaran, salah satu alat. Terus yang ketiga, kita harus juga membicarakan jangan sisi negatifnya aja, kita juga harus membicarakan manfaatnya ya. Karena berfilsafat itu kita belajar berpikir kritis supaya nggak terkena hoax gitu, supaya nggak mudah tertipu. Jadi intinya 3 tadi. Oke, jadi saya kira menarik itu, 3 itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini, teman-teman yang di luar sana dan yang menonton video ini bisa mulai tercerahkan, tidak lagi menjudge atau menghakimi filsafat secara membabi buta atau secara keras gitu ya, sebelum kita mendalaminya. Mungkin itu dulu teman-teman, terima kasih, dan jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa mengambil manfaatnya dan pelajaran yang kita bisa ambil gitu. Mungkin cukup sekian, selamat sore menjelang malam, terima kasih.